Anak-anak sekalian, saatnya kita edukasi kesehatan yang akan saya isi dengan materi zoonosis. Semuanya supaya bisa konsentrasi untuk mendengarkan edukasi kesehatan. Isinya terkait dengan penyakit yang namanya zoonosis. Termasuk kemarin kita sudah berjuang dengan COVID-19. Itu juga termasuk zoonosis. Anak-anak sekalian, mengapa ini saya sampaikan sangat penting? Ada yang tahu nggak? Akibat rabies kira-kira apa jadinya? Takut air. Bagus, takut air. Ya, ada lagi? Selain takut air, takut apa? Angin, bagus sekali. Jadi ketika dia kena udara yang bergerak atau angin, maka yang terjangkit rabies baik hewannya maupun manusia yang rabies itu kematian. Kemudian bagaimana cara mencegahnya? Ini Pak Agus bicara rabies dulu sebelum nanti ke antar ke yang lain. Cara mencegahnya gimana? Atau nularnya kira-kira gimana sih kok bisa kena rabies? Kira-kira kena apa? Oke, digigit. Jadi upayakan jangan sampai digigit anjing. Karena 98% yang menularkan rabies itu anjing. Kemudian yang 2% itu kucing dan kera. Jadi rabies ini anjing luar biasa. Anak-anak kalian, kita tidak melarang. Tetapi yang perlu kalian perhatikan adalah pastikan bahwa anjing itu tidak terjangkit rabies. Tanda-tandanya anjing kena rabies gimana? Karena yang diserang adalah penurunan saraf, maka dia juga tidak terkendali. Air liurnya banyak. Apa saja, menggigit apa saja, baik itu yang digigit anjing maupun manusia. Kalau ada anjing semacam ini diwaspadai, bisa jadi dia anjing membawa virus yang akhirnya menyebabkan rabies. Sehingga anak kalian, bagi yang melihara anjing, kucing atau kera, harus dipastikan hewan begitu digigit, basuh dengan air mengalir sampai 15 menit. Digosok tapi pakai hasrat atau sarung tangan ya. Orang sarung tangan di plastik. Jangan digosok-gosok ini nanti kamu ingat ada luka di sana. Dia masuk. Jadi hati-hati. Saya nggak mau anak-anak saya yang saya banggakan ini ada satu orang hari ini ada yang kena rabies. Saya nggak mau. Termasuk keluarganya. Sehingga kalian semua juga harus mengedukasi keluarga kamu supaya tidak terjadi. Itu sekelumit tentang rabies. Pak Agus hanya akan bicara dua, rabies dan antraks. Yang lainnya bingung. Penyakit antraks, ada yang sudah dengar beritanya di Gunung Kidul tentang antraks? Sudah. Terakhir di Gunung Kidul ada kasus sampai menyebabkan kematian. Anak-anak sekalian, antraks itu dibawa pakai hewan yang kena antraks kira-kira apa? Sapi, sapi. Ya. Oke, pada prinsipnya hewan mamalia termasuk manusia ya, manusia itu bisa terjangkit antraks. Yang perlu kita waspadai adalah lakukan. Kalau ada sapi yang sakit, nanti bilang kepada orang tuanya ya.
bilang pada orang tuanya kalau ada sapi yang sakit jangan disembelih, kemudian dimakan, apalagi diberantu, tahu diberantu, disembelih dibagi-bagikan dengan tetangganya, dengan lurah, jangan. Karena sapi sakit bisa saja terindikasi bahwa dia kena antrak. Kalau kena antrak, maka itu gejalanya juga nanti akan menimbulkan gejala-gejala sakit yang bisa menimbulkan kematian seperti data fakta yang sudah ada di sekalian. Yang penting terus bagaimana kita mengantisipasinya, ya. Ternaknya dipastikan sehat, ya. Vaksin, kandangnya dibersihkan, ya, kandangnya dibersihkan, ya, sehingga terbebas dari itu. Kalau ada yang sakit segera panggil dokter hewan, ya, panggil dokter hewan untuk bisa diantisipasi. Kalau sakit jangan dikonsumsi. Jangan dulu, jangan boleh yang berdiri, ayo duduk. Tinggal 2 menit tadi, 2 menit ya. Nah, kemudian anak-anak sekalian, antrak itu selain bisa bertahan di inangnya, umurnya bisa puluhan tahun. Spora itu bisa menempel di tanah, menempel di daun, di makanan, di bawah tanah bahkan. Dan ketika spora itu nanti misalnya dimakan oleh ternak, kemakan oleh ternak, maka spora itu bakterinya akan hidup kembali dan akan menjangkiti apalagi manusia yang makan. Gitu ya. Nah, sehingga mengapa begitu setiap tahun ada, karena sudah ada spora yang tersebar. Sehingga tidak usah khawatir juga, tapi kita antisipasi. 1, jaga kebersihan ya. Makan makanan yang matang, jangan setengah matang. Ya, kalau nyate katanya yang matang. Ya, telurnya yang matang, jangan setengah matang. Oke, jaga kesehatan dan hewannya juga terlalu jaga kesehatan dan menjaga kebersihan. Jangan lupa olahraga terus supaya sehat, makanan bergizi seperti hari ini kita asli bergizi, sehingga kita selalu imunnya tinggi, maka bisa mencegah, bisa melawan berbagai penyakit yang ada yang akan menyerang. Oke, itu saja anak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila terjadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMB 1 Rosari.